Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah al-Fattahil Alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibahi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama pengajian dengan kitab At-Tazhib fi Adillati Matan Ghayat Taqrib karangan Syekh Mustafa Buqa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidin wal mauludin. Fa ammal walidun fatajibu nafaqatuhum bi syartain al faqru waz zamanah awil faqru wal junun. Qala al musannif faslun. Nah, ini adalah bab baru yang masih ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya. Sebelumnya itu berhubungan dengan ar-radha, yaitu menyusui. Itu ada bab tersendiri ar-radha. Itu di pertemuan sebelumnya kita bahas. Yang sebelumnya lagi itu tentang rujuk, tentang masa iddah. Jadi radha itu adalah sebuah aktivitas yang mana akan berlaku hukum radha ini ketika seorang anak itu disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya. Jadi bila lawan mamanya seorang kadada istilah hukum radha, kadada. Nah, tapi ketika seorang anak itu nih jelas sumber hukumnya kan di zaman Nabi. Apakah zaman sekarang berlaku? Ya tetap berlaku. Walaupun terjadinya di zaman sekarang itu, apalagi di tempat kita, ini sangat sulit terjadi. Pertama bukan tradisi, lalu yang kedua tabu ada kita, ada yang itu. Cuma ketika itu terjadi, hukum menjadi berlaku. Nah, itu radha. Setelah radha ini musannif membahas tentang nafkah. Ini masih ada hubungannya dengan bab tentang keluarga, al-ahwal asy-syakhsiyah, hubungan keluarga. Yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas masalah keluarga tersebut. Nah, di sini atau di bab berikutnya ini adalah tentang nafkah. Wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidin wal mauludin. Jadi nafkah itu adalah wajib. Nafaqatul amudaini, nafaqah amudain itu secara arti, amud itu secara arti tihang. Nah, cuma maksud di teks ini adalah al-usul wal furu'. Al-usul wal furu'. Jadi menafaqahi al-usul wal furu' itu minal ahli daripada keluarga, wajibatun, wajib lil walidin bagi para orang tua, wal mauludin bagi para anak. Maksudnya apa kirang? Nah, al-amudain itu secara arti kan al-usul dan al-furu'. Apa makna dari al-usul? Usul itu adalah dari kata al-aslu, asal. Sedangkan furu' itu secara arti adalah cabang. Nah, kalaunya dalam pembahasan keluarga, fikih nih, pas membahas masalah dengan keluarga, istilah usul dan furu' ini akan sering disebutkan. Usul itu apa gerang? Secara arti usul itu al-aslu, asal. Artinya itu bahasa kita asal. Maksud asal itu apa gerang? Jalur keluarga yang di atas itu usul. Paling parah apa usul nih? Abah, kata atas itu usul. Al-furu' bang, furu' itu anak sampai ke bawah cucu macam. Itu usul dan furu'. Itu istilahnya lah dalam keluarga. Apakah itu penting? Kalau dalam pembahasan keluarga ini itu penting. Jadi ini tidak hanya berhubungan di bab nafkah,
kemarin di bab nikah waktu kita bahas tuh usul dan furu' ini juga jadi pembahasan penting. Kenapa? Karena al usul itu atas itulah itu akan memainkan peran menjadi wali nikah. Jadi misalnya kadeda abahnya, ini amunnya ada beratan lah, kadeda abahnya nangkai kayak itu bang. Walaupun amun kita lah pilihannya lah amun abah kadeda, biasanya nangkai meninggal juga sudah. Mentok-mentok disuruh yang ding sanak abah atau paman. Nangkai rancak ada, cuma tuha kasihan sidin jer. Jadi nang paman rancak. Biasanya kayak itu. Nah cuma ini harus diketahui. Jadi itu ke atas. Furo bang itu ke bawah. Bab nikah itu bang. Bab apa lagi di bab faraid. Nah ini ada tuh pembahasan masalah faraid. Faraid ini juga penting ketika pembahasan al usul dan al furo. Itu akan menentukan pembagiannya. Jadi ini penelitian akademisi bang lah, penelitian akademisi di wadah kita di Banjar lah bahasanya secara umum. Kan yang kita kenal di wadah kita ini orangnya religius. Nah itu tahu beratan sudah. Bilanya pian berjalan keluar Batang nih musim liburan, nah di Wali Songo tuh banyak aja tuh orang Banjar situ liburan. Maunya di tempat-tempat Wali Songo, Habib, makam Habib nah itu banyak orang Banjar. Ini tanda religius lah salah satunya lah. Banyak lagi tanda yang lain. Banyak umroh ya juga itu tanda religius. Tapi nih ini penelitian, pokoknya penelitian akademik lah itu. Ketika masuk dalam pembahasan babul faraid atau babul wirasah, babul irs, masalah warisan, judulnya aja adalah ilmunya tuh faraid dari fardu wajib tuh. Tapi pas masuk bab ini banyak keluarga-keluarga orang sini kadang memakai ilmu faraid. Jadi baginya langsung aja bagi sama aja. Kayak itu ilmu faraid lah. Iya kadang kayak itu. Kadang itu. Jadi bang ya pak dihitung. Makanya di surah An-Nisa itu kalau kita lihat surah An-Nisa itu khusus membahas tentang pembagian ilmu faraid. Satu di ayat 11-12. Lalu yang kedua, di antara semua ayat Al-Qur'an yang disebutkan secara terperinci. Jadi Al-Qur'an itu rancak menyebutkan clue-nya aja yang secara umum. Secara umum aja, kadang menjelaskan secara detail. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Itu umum. Penjelasan sembahyang di mana? Hadis Nabi. Zakat diperintahkan secara umum. Teknisnya, caranya kayak apa, subuh bujurannya, hadis Nabi. Nah itu. Tapi dalam masalah faraid itu Allah menyebutkan secara terperinci. Ini dapat 1/2, ini dapat 1/4, ini dapat 1/8, ini dapat apa ngarannya nih 1/3, 1/6. Itu disebutkan secara terperinci. Ini tanda bahwasanya ya pembagian itu dasar langsung dari Allah Ta'ala. Nah, bab faraid ini sangat memainkan memiliki peran penting di kata istilah atau mufradat al-usul dan al-furu'. Makanya berhubungan. Jadi mungkin di pertemuan sebelumnya ada pernah ulun sampaikan nikah itu bukan sekadar akad nikah. Qabil tu nikah bimaharin mazkur. Saya terima nikahnya dengan mahar ini bukan hanya itu, tapi ada bab-bab lain yang berhubungan dengan sigat akad nikah itu. Radha itu nafkah. Nah ini berhubungan dengan itu. Jadi hukumnya itu bonbian bilanya ada bisi sosmed amun ulun memedahkan perlu pang ada Facebook ada Instagram. Amun Facebook ini temending lah walaupun ya ini kada juga Instagram ada ngarannya TikTok ada snack video ada X dulu ngarannya Twitter ada thread ngarannya thread. Itu bilanya kita kan ada berita kadang nih ada berita lalu ada komen, baca aja komen-komennya tuh beritanya apakah itu, beritanya tentang agama, tentang apapun, baca komen-komennya tuh. Nah kelihatan benar komennya tuh komenan orang kada tahu kisah, banyak yang kayak itu. Bilanya
apa ngarannya nih berita biasa yang berlucuannya nang komentar beberang aja ya ada apa ya tuh. Tapi ketika masalah agama itu komentarnya bahapal sebujurnya bahaya ya, memang itu mencerminkan kemampuan orangnya dalam menganalisa tadi. Nah, termasuk dalam masalah hukum. Jadi apa ya, syariat itu kan sudah diatur, dan hukum fikih para ulama tuh sudah merumuskan menurut agama tuh yang kayak ini gitu. Hadisnya adalah kayak ini. Dan itu tidak bisa tercover untuk semua orang, karena memang kemampuan berpikir, kemampuan itu ya hanya bisa didapatkan di jalur sekolah. Anak awak jalur yang udah bebarang aja anak awak. Jadi itu saling berhubungan antara ini kan bab nafkah dengan bab rodha, kayaknya bab pernikahan. Bayangkan ada seorang laki-laki secara finansial dia sudah siap, tapi ketika ditanya tentang babun nikah, hukum nikah, kewajiban nikah itu apa saja, haknya apa saja, bingung karena tahu jawabannya. Maka nikah ini adalah ibadah terpanjang yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Sembahyang paling lawas kita 10 menit, paling lawas. Tarawih pang sejam jar, itu kan karena rakaatnya banyak. Sekali gawe itu nah, Isya misalnya lah, yang lawas 10 menit. Ayo sembahyang jar yang sampai khatam ada di Temboro tuh bulan puasa semalaman, yang anggap itu lawas. Puasa mulai subuh sampai maghrib lawas. Haji semingguan. Tapi ibadah terlama itu lain itu ternyata. Paling lawas itu adalah nikah, paling lawas. Itu ibadah. Nah, tapi kayak apa? Dengan ini ibadah terpanjang, ternyata banyak yang belum paham hukumnya. Hukum tentang pernikahan tuh. Bahaya banget. Kita lah sembahyang nih. Kada tahu hukumnya, ya kada sah. Hukumnya itu kada sah. Maksud kada sah itu kayak apa gerang? Ada orang sembahyang, aurat terbuka. Jadi rancak tuh nabahan lakian selawar lepis, baju kaos, pas ruku atau sujud tak angkat baju kaosnya. Nah, kelihatan sini terbuka aurat tuh. Sah lah, kada sah. Walaupun sembahyang khusyuk, itu kan paling minimal benar sembahyang. Puasa bang sama mengerti hukumnya. Zakat sama. Nah, termasuk pernikahan ini tergantung karena kasusnya apa. Ini wajib kah atau enggak? Jadi jangan sampai salah paham masalah bab yang semalam kita lewati, bab rodha. Rodha ini karena udah kita bisa dipadahkan kada ya kada tahu ya kada terlalu masalah lang. Karena nih kada. Nah, masalah nafkah ini penting. Makanya musannif ini di awal langsung menyebutkan wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidin. Jadi nafkah untuk al usul dan al furu itu adalah wajib. Dasarnya itu dulu. Mbahnya ada anunya perinciannya. Itu berdasarkan dalil dari Al-Quran fi haqqil walidin wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa nafaqatu alaihima minal ma'ruf. Jadi memberi nafkah untuk orang tua itu wajib, dan nafkah itu adalah minal ma'ruf, daripada kebaikan. Nah, tapi ada perinciannya nih lah, ada perinciannya. Orang tua kah keluarga aja. Nah, itu rancak itu di postingan diulah-ulah itu antara memberi makani mama kah bini kah jar. Nah itu jadi pian sosmed itu ngarannya ada algoritma. Jadi ketika video tertentu algoritma itu pas, itu bisa jadi FYP terkenal. Nah itu. Jadi kadang orang di sosmed itu inya maulah yang pindah malah lain, karena itu yang banyak ditonton. Walaupun kadang ada bujur, begayaan, bahasa wah ini gimmick, belulucuan aja. Nah, tapi ada orang yang ada paham, dikira serius.
ya asal banyak nonton. Kadang kontennya kada ada ilmu sama sekali begaya nih jadi. Atau kontennya itu sekadar gasan mahabui mengompori aja. Padahal kadang itu. Nah bisa juga. Itulah. Nah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min atyabi ma aqala ar-rajulu min kasbihi wa walidihi min kasbihi. Anta wa maluka liwalidik. Inna auladakum min atyabi ma kasbikum faqulu min kasbi auladikum. Nah, ini hadis tentang menafkahi kuitan. Itu. Jadi saking anak itu milik orang tua lah. Amun ada orang tua mengambil duit anaknya ke bapak. Nah, itu. Kan ada perinciannya lagi. Itu yang anta wa maluka liwalidik. Semalam tuh ada berita nang anak ini menabung gasan nukar HP sekalinya mungkin di rumah tuh kada beres lalu mamanya nih mungkin menginjam lah duit nang anak nih diinjamnya nukar beres nang aja mbah diinjam lalu nang anak kada kau nukar HP karena duit mengganti kada ada tuh walhasil nang anak stres karena kada kau nukar HP. Itu kan sepotong aja beritanya bilanya kada kita cocokakan non agama nah ya ngalih ya nak itu beritanya semangga aja rancak itu yang harus kita periksa. Itu lalu riwayat lain ini dari Tariq Al-Muharibi qadimtul Madinah ujar sidin aku datang ke kota Madinah fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun 'alal mimbari yakhtubun nas. Jadi waktu datang itu Nabi Muhammad sedang berkhutbah di atas mimbar. Ini kada disebutkanlah secara rinci apakah khutbah Jumat atau khutbah yang lain. Wa huwa yaqul dan Nabi pun sedang berkata yadul mu'ti al-ulya wabda biman taul. Tangan pemberi itu al-ulya yang tinggi maksudnya wabda biman taul maka mulailah dengan orang yang engkau awal itu tanggung jawab ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka summa adenaka al-aqrab. Jadi seseorang itu bertanggung jawab terhadap ibunya, ayahnya, saudarinya, saudaranya. Kemudian yang dekat. Tapi karena ada rumus-rumusnya lah. Jadi kada yang kuit ding sanak tuh wajib menafkahi ding sanak. Kada yang kayak itu benar ada kan rumus-rumusnya katanya. Secara umum seseorang itu harus menafkahi keluarganya. Nah, itu bahasa umumnya. Karena kayak ini di barat itu mungkin kada seberataan, tapi ada rumusnya kayak ini. Di barat itu kayak makanya ada istilah panti jompo. Jadi kayak bila sudah ganal, kuitan itu kada kuitan anak itu kada ada kewajiban maharago kuitan. Nah, kayak itu. Berarti kada boleh lah ke panti jompo. Kadang kan tergantung situasinya. Ada orang tua nang anak kada di kampung dihubungi kada kawa. Sidin di rumah sorangan aja kada ada maharago. Kayak apa? Nah, ini pas dititip ke panti jompo kada ada maharago lalu di rumah sorangan kalau pinan apa-apa kayak itu. Situasinya lain. Cuma secara umum anak itu ada kewajiban maharago kuitan. Apapun bahasa di sini adalah menafkahi. Karena tergantung situasinya lah dilihat secara umum kayak itu. Nah, lalu dalam hadis lain ini dari Qulaib bin Manfa'ah an jaddihi radhiyallahu anhu annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Ini betakun lawan Nabi, hadis dari Abu Daud. Ya Rasulullah man abar. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak ulun berbakti? Nah, paling rancakan kita mendengar kayak ini. Umuka sumaman, umuka sampai 3 kali. Keempat kali sumaman abuk. Kan itu rancak hadisnya. Nang ini lain. Ya Rasulullah man abar. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak ulun berbakti? Nah, jawabannya lain yang tadi lain. Jawabannya adalah jar Nabi, ummaka, ibumu sekali ya nih. Wa abaka, ayahmu. Wa ukhtaka, saudarimu. Wa akhaka, saudaramu.
wa maulaka alladhi yalidaka haqqun wajibun wa rahimun mausulah. Lalu maula ini bisa dikatakan budak itu. Haqqun wajibun wa rahimun mausulah. Ini ada urutan-urutannya. Ada urutannya. Ibu, ayah, saudari, saudara, lalu budak. Nah, makanya kalaunya kita ambil hadis ini aja sebuting apa yang digawi orang Indonesia secara umum itu sesuai gitu. Karena berapa banyak wadah kita nih yang mengongkosi mama, mengongkosi kuitan, ada yang mengongkosi ding sanak, ada yang mengongkosi ading kakak. Nah itu pas sesuai hadis ini kan. Qala Allah, sambungannya bilang qala Allah Ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahun haulaini kamilain liman arada yutimma radha wa 'alal mauludi lahu kiswatuhun rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Jadi wa 'alal mauludi terhadap anak itu rizquhunna, rizkinya, kiswatuhunna, pakaiannya bil ma'ruf, sesuai standar. Fa in arda'na lakum, kalau kalian menyusuakan anak, jadi anak ini menyusu lawan perempuan lain selain mamanya, fa'atuhunna ujurahun, maka perempuan tersebut berikanlah upahnya. Jadi bahari itu ada ngarannya mengambil upah menyusui anak orang. Gawian tuh. Nah, di ayat ini di surah At-Thalaq ayat 6 ini, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun, bila kalian menyusukan anak ke orang lain, ke perempuan lain, maka berikanlah perempuan lain tadi upahnya. Yang paling untung tuh siapa? Paling untung itu adalah mama Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu hidup di masa, jadi Fir'aun tuh mengeluarkan, amun kita tahu ini kepres. Nah, itu zaman Fir'aun tuh apa ya? Kepun, keputusan Fir'aun lah. Nah itu. Pokoknya Fir'aun mengeluarkan keputusan, bila ada bayi laki-laki lahir dibunuh. Kayak apa mendatanya? Nyaman ya. Bila ada bebinian betianan masuk list dah. Hadangi waktu lahir bebila. Lahir lihati lakian langsung dibunuh kayak itu. Nabi Musa lahir di masa ini. Kepun tadi nah, pokoknya lahir di masa ini. Pas Nabi Musa lahir, Mama Sidin mendapatkan wahyu lain, ilham lah mungkin dari Allah Subhanahu wa taala supaya melarutakan Nabi Musa di Sungai Nil supaya selamat. Lalu Nabi Musa dilarutakan, larut. Ini ngarannya rahasia Allah lah itu nah, supaya selamat. Larut Nabi Musa, sakanya larut sampai ke pinggiran istana Firaun nih, istana Mesir waktu itu. Imbah sangkut di situ, dibawa naik. Lalu oleh kerajaan ini mungkin istri Firaun, sayangnya jar anak nih jar, menangis, nangis. Wah ini jar perlu susunya. Nah kakak Nabi Musa ini pas dilarutakan tuh sambil melihati kotak larutan mama nih kemana larutnya sambil menjaga juga bang. Itu kan ada yang melapas buta ada. Jadi pas sampai di istana, nah ini baru udah menyusui. Lalu dulah pengumuman, siapa yang kawa menyusui dapat upah. Lalu banyak kayak bebinian nih besurong, belum kawa menyusui. Ada cocok nangis ada cocok. Nah jar kakak Nabi Musa nih, wah ini pas bener nih kayak mama jar. Padahnya mama tuh jar negara kerajaan mencari gasan menyusui nang anak ya main nang pilan rutakan ading dilerutakan tadi. Lalu nang mama ini datang ke istana kada bapadah juga, saya ibunya kada bapadah. Lalu mamanya Nabi Musa menyusui, ambil Nabi Musa menangis. Nah itu untung benar mama Nabi Musa menyusui anak seorang diongkosi negara. mau nyusui anak seorang dong kosin negara. Nah itu mama Nabi Musa alaihis salam. Kayak itu cara Allah menolongi itu nah, menolongi hambanya yang aturannya meninggal dibunuh
karena lagian malah diselamatkan Allah, malah ditanggung oleh negara. Dan Nabi Musa ini adalah salah satu nabi nang lain raja tapi digaduh di istana. Nabi itu kebanyakan lain raja. Nang jadi raja siapa? Sedikit aja. Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman, Nabi Adam lain raja, manusia biasa. Makanya Yasin orang pertama, Yasin kan lain raja. Nabi Idris, Nabi Nuh tuh malah disambati buhan pembesar kaum sidin dulu luti. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut itu malah di sama tuh ditekan juga. Nabi Ibrahim melawan Namrud, Nabi Yahya, Zakaria, nah ada. Nabi Yunus lain. Nah, sedangkan Nabi Musa alaihissalam itu lain raja, tapi sidin digaduh di dalam istana. Nabi Yusuf tuh menteri di kerajaan Mesir. dalil yang tadi. Wal walid fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurhun faqad dallatil ayatan bimantuqihima ala annal aba tajibu alaihi nafaqatu murdi'i waladi. Jadi dalam pembahasan ayat itu, ini yang penting benar. Jadi ayat itu kan ayat ada terjemahnya, itu masih pengetahuan dasar terjemah tuh. Nah, lalu ada tafsirnya itu yang penting. Jadi ayat Al-Qur'an ini dasar kadakawa dipakai sembarangan karena ada penjelasannya. Jangan sampai fitnah, jangan sampai tersalah itu. Misalnya kayak ayat banyak benar tersalah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sudah loh. Ayatnya memang al-fitnatu asyaddu minal qatli. Tapi nang tersalah itu adalah memaknai fitnah di ayat ini dengan fitnah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mungkin di KBBI lah. Fitnah adalah menuduh orang yang inya kada menggawi, itu fitnah. Kan itu bahasanya. Nah, tapi yang artian bahasa Indonesia ini dipakai gasan menerjemahkan ayat Al-Qur'an ngarannya fitnah. Padahal makna fitnah itu dalam Al-Quran, yang ayat ini banyak. Fitnah dalam ayat Al-Quran itu banyak maknanya. Jadi dasar kadakawa situs ini memang perlu ilmunya. Itu pentingnya belajar. Ayat ini bimantuqihima, mantuk lain bahasa Banjar. Mantuk ini maksudnya bunyi ayat. Berdasarkan bunyi ayatnya bahwasanya seorang ayah itu wajib membayar maupah perempuan yang menyusui anaknya. Jadi ada seorang ayah nih memiliki anak, kebetulan sang istri kada kau menyusui gitu. Nah, maka yang harus dilakukan adalah mencari perempuan lain, mengupah perempuan lain supaya kau menyusui anaknya. Amun wah ini kita karena memang wadah kita kadada lawan ya paling nukar susu formula nah itu. Cuma wajib kan mengkosi. Nah, wa hadza dalilu wujubi nafaqatil waladi min babi aula. Maongkosi lah perempuan yang menyusui anak hukumnya wajib, apalagi mengongkosi anak. Mungkin terdengar biasa aja, kuitan mengongkosi anak biasa aja tuh. Faktanya di lapangan masih ada orang kuitan nih kada hakun mengongkosi anak. Ada aja tuh kuitan yang ada akun mengongkosi anak. Sebabnya apa? Macam-macam. Bilanya kan kayak ulun tuh ada panti asuhan di rantau tuh. Kuitannya baru ada aja. Kuitannya tuh ada aja. Tapi kayak koler mengongkosi kirim ke panti asuhan.
koler mengongkosi, macam-macam tuh sebabnya. Salah satu penyebabnya itu nang berpisahan itu salah satu sebabnya. Namun bahasa orang wah ini broken home, nang abah kawin bahasa lawan babinian, nang mama kawin bahasa lawan laki lain, lalu nang anak hasil berdua nih kadina hakon menggaduh, dan ini bingung juga anak kemana nang anak nih, ngumpet kai mungkin kededa ini kededa gitu, dikirim ke pantai, sakit kepala bukan pantai. Cuma kayak itu faktanya. Nah ini kan aku mengkosi karena inilah di bab sebelumnya kan kita membahas tentang tolak itu tidak menghilangkan kewajiban nafkah seorang orang tua untuk anak. Itu kalau dengan istri bujur karena hubungan sudah selesai, tapi lawan anak ini kan hubungan darah sampai kapanpun tidak akan berubah. Sampai kapanpun. Makanya dalam ilmu faraid, nah berhubungan pulang, anak tuh tetap anak. Bahkan dalam ilmu faraid itulah, walaupun ini anak durhaka, namun bahasa kita tuh durhaka kan menyahuti kuitan, nah, tak pelambang kuitan, nah tuh durhaka bener dah. Tapi dalam ilmu faraid inya tetap dapat warisan. Selama, jadi dalam ilmu faraid itu hanya 3 yang maulah inya kada dapat. Satu sebab itu sudah ada lagi hari ini jadi budak. Kita ada sementara ini budak istirahat dulu kada ada hukumnya. Nah, kada tahu akhir zaman ada pulang lah. Cuma untuk sementara hukum perbudakan istirahat dulu. Tinggal 2 nih. 2 itu adalah satu ikhtilafuddin, beda agama. Yang kuitan apa agamanya? Anak. Misalnya anak Islam, abahnya kada Islam, atau abah Islam, anak kada Islam. Itu. Lalu yang kedua, membunuh al-qatlu. Misalnya anak membunuh abah, maka anak ada dapat warisan itu ya. Bila anak ini kartu keluarganya aja berpisah lawan kuitan, dikeluarkan dari kartu keluarga misalnya, kamu bukan anak saya lagi, pergi dari rumah ini, rajak sinetron kan itu tetap dapat warisan dalam ilmu faraid. Kayak apa kah? Terpelampang lawan kuitan kayak apa kisahnya? Itu tetap dapat ilmu faraid. Nah, nafkah bang sama lah, sebujurnya kayak itu juga itu. Ini yang karena kebanyakan melihat sinetron kita bisa lah, karena orang kayak itu juga, lalu kan tahu hukum seujurannya nih, hukum seujurannya, belum ada tahu kayak itu. Dan makanya kan kayak ini di akhirat tuh ada tuh hadisnya, ada orang tua, lain orang tua bang, seseorang lah, batis tuh sebelah sudah di surga. Sebelah tuh sudah di surga, sekalinya di cancel, ini berarti sebelah di surga sudah di cancel. Kan apa di cancel? Soalnya jarang anak, ya Allah, kuitan ulun tuh kada pernah melajari ulun, makanya ulun ini ada sembahyang ada apa-apa, kada jadi ke surga. Mungkin disiksa bang dulu, publik pulang bisa juga bang. Cuma yang jelas ini ke surga dah sebelah di cancel gara-gara itu tadi. Artinya tanggung jawab orang tua terhadap anak itu kada simpel sebujurnya. Itu yang masalah duit ya nafkah tadi. Karena masalah agama ya juga melajari muru auladakum bisalah, suruh anak kalian sembahyang itu umur 7 tahun. Jadi 7 tahun itu nang kuitan wajib menyuruh. Amun nang anak kada sembahyangnya kada berdosa. Belum sembahyang bang kada apa-apa juga. Jadi nang wajib tuh menyuruh lah. Nang wajib tuh menyuruh ya, yang penting disuruh. Kayak apa kayaknya sembahyang secepat kilat kayaknya. Sembahyangnya rokok aja kah? Sembahyangnya sambil beluncat-luncat kah itu? Yang penting kuitannya menyuruh. Nah, amun kuitannya kada bang, wali si anak. Jadi jangan sampai ada anak-anak kita itu umur 7 tahun berkeliaran kada si ikong pun menyuruhnya sembahyang. Nah, jadi yang penting disuruh lah. Inya menggawi atau ada itu belum wajib lagi. Nah, kaina umur 10 tahun bila kada hakun sembahyang, nah sudah boleh. Bahasa hadis itu dipukul. Berarti boleh jadi pangkong pakai kursi lain. Maksud dipukul ini adalah itu konsep ketegasan. Lalu ada ngarannya punishment, hukuman. Pukulannya kayak apa gerang? Ya supaya sadar itu ya.
Bapak nggak apa, sekedarnya aja yang kada mencederai, kada mulah patah tulang, kada yang sekedarnya aja gitu. Kira-kira apa yang lah, kira-kira lah orang bahari mencatuk pakai paikat itu mungkin riset orang bahari bang itu kada mulah patah tulang kira-kira. Biru iya bang, biru bebalar iya bang itu, cuma kayaknya mentulang kada patah bang kira-kira lah, kecuali anu paikatnya bersambung lawan ulin mau ya bang. Nah itu kan ada kewajibannya yang nomor satu ini yang dibahas adalah nafkah. Sedikit lagi. Ustaz, Ya ya. sampai usia berapa